Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor produksi usaha tani. Jadi, yang pertama, dalam faktor-faktor produksi usaha tani, yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat ada manajemen. Faktor dalam usaha tani ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor lahan dan juga faktor alam. Faktor alam seperti air, cahaya, matahari, iklim, cuaca, flora, dan fauna. Sebagaimana sebutannya, faktor alam itu merupakan faktor yang tersedia di alam atau tidak dapat dibuat oleh manusia. Dan merupakan sesuatu yang harus diterima. Faktor alam secara agrosistem, faktor alam itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja pertanian itu bersifat musiman dan tidak merata atau sepanjang tahun. Hal ini berkaitan dengan karakteristik usaha pertanian yang bersifat musim dan mempunyai tahapan kegiatan persiapan tanam, persiapan penanaman, pemeliharaan, dan juga panen. Tenaga kerja manusia ini dalam usaha tani dapat berasal petani beserta keluarganya dan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja keluarga adalah sebutan untuk tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga petani dan tidak ada upah. Jadi, penggunaan tenaga kerja mesin atau seiring disebut juga alat mesin pertanian atau alsintan berperan dalam menyediakan tambahan tenaga kerja mekanis sebagai komponen terhadap kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga ada modal. Modal dalam usaha tani adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan juga tenaga kerja yang menghasilkan barang baru, yaitu pada produk pertanian. Pembagian modal ini dibagi menjadi dua, ada modal investasi, yaitu ini termasuk tanah dan perbaikan. Perbaikan dari investasi langsung yang dimasukkan ke dalam tanah dan tidak dapat dinilai secara terpisah. Yang kedua ada modal operasional. Kategori ini terdiri dari modal operasi tetap dan modal operasi lancar. Modal usaha tani dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu ada yang pertama ada pemilik usaha tani, yang kedua adalah kredit formal, yang ketiga ada kredit informal, yang keempat ada kemitrausahaan. Selanjutnya faktor-faktor produksi usaha tani yang keempat adalah manajemen. Secara spesifik menyebutkan fungsi manajemen dalam usaha tani terdiri dari planning, implementation, control, dan adjustment. Yang pertama adalah perencanaan. Planning merupakan fungsi yang paling mendasar dan penting adalah perencanaan. Hal tersebut berarti memilih tindakan, kebijakan, atau prosedur. Yang kedua ada implementasi. Yang ketiga ada kontrol. Fungsinya kontrol itu mencangkup pemantauan hasil, pencatatan informasi, dan juga membandingkan hasil dengan standar. Yang keempat ada penyesuaian. Penyesuaian jika informasi yang dikumpulkan selama proses pengendalian itu menunjukkan bahwa hasil itu tidak memenuhi tujuan. Selanjutnya yaitu review artikel pertama yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi Desa Pungkang Kecamatan Antar Iwes Kabupaten Sumba. Dengan latar belakang, pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pertumbuhan populasi yang semakin pesat, perlu adanya peningkatan usaha pertanian di seluruh wilayah pertanian. Peran pemerintah dalam kebijakan pertanian sangat penting untuk mencapai pemerataan swasembada pangan dan juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya, kontribusi sektor pertanian yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan juga merupakan komponen utama dari ekonomi Indonesia. Sektor pertanian tetap menjadi komponen utama membangun ekonomi negara karena pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah
terus berusaha untuk memperluasnya. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada sampel tertentu. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari artikel pertama, di mana usaha tani merupakan bidang yang mempelajari bagaimana petani mengelola input atau faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida secara efektif dan efisien, serta berkelanjutan untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi sehingga mendapatkan agribisnis meningkat. Untuk memperoleh produksi yang tinggi sekaligus menghasilkan pendapatan yang tinggi, usaha tani dianggap berhasil sehingga tingkat pendapatan akan menjadi tinggi. Untuk faktor produksi yang kedua yaitu tanah, di mana tanah atau lahan merupakan sebidang permukaan bumi yang terdiri dari parameter geologi, endapan permukaan, topografi, hidrologi, tanah, flora, dan juga fauna. Untuk yang ketiga yaitu modal, di mana modal petani selain tanah terdiri dari ternak, cangkul, alat pertanian, pupuk, bibit, benih, pestisida, dan hasil panen yang belum dijual, serta tanaman yang masih ada di sawah. Untuk yang terakhir yaitu tenaga kerja, di mana dalam proses produksi pertanian, tenaga kerja pertanian merupakan komponen yang penting yang harus dipertimbangkan. Untuk kesimpulannya yaitu di mana pertanian sebagai sektor unggulan dan dasar untuk potensi pengembangan wilayah harus mendapatkan prioritas pengembangan untuk memberikan dampak yang tinggi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Artikel kedua yaitu penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani di Kecamatan Boliauto, Kabupaten Gorontalo. Pada latar belakang artikel ini membahas terkait bahwa Kecamatan Boliauto ini adalah kecamatan yang menyandang sebagai gelar penghasil pangan dan juga pertanian terpadu. Pada kawasan pertanian terpadu ini memiliki daerah yang cukup luas. Jadi pada daerah Boliauto ini masyarakat itu lebih cenderung pada pertanian yang menyebabkan pada daerah ini menjadi daerah yang cukup maju di kawasan Gorontalo sebagai kawasan yang menjadi surplus beras dan atau pangan, menjadikan daerah Boliauto ini bermanfaat sekali untuk daerah sekitar-sekitar yang ada di daerah Gorontalo. Dari penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui penggunaan faktor-faktor produksi yang ada di daerah Boliauto, Kabupaten Gorontalo. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor produksi pada usaha tani di Kecamatan Boliauto, Kabupaten Gorontalo, apakah sudah efisien atau belum. Kemudian metode yang digunakan. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yang mana data tersebut didapatkan pada kuesioner, kemudian survei langsung, dan kemudian ada memberikan pertanyaan langsung kepada para petani terkait faktor-faktor yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada artikel kedua, di mana karakteristik responden pada artikel kedua yaitu berdasarkan umur petani sebanyak 15-60 tahun, berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, berdasarkan pengalaman usaha tani 0-15 tahun, berdasarkan tanggungan keluarga yaitu 0-3 orang, berdasarkan luas lahan yaitu 100-125 hektar. Untuk nilai elastisitas dan pengaruh penggunaan faktor produksi input pada usaha tani yaitu nilai elastisitas luas lahan yaitu sama dengan 0,005, tenaga kerja yaitu 0,033, bibit 0,012, pupuk 0,002, dan pestisida 0,700. Efisiensi penggunaan input pada usaha tani yaitu luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida. Untuk luas lahan yaitu nilai efisiensi 0,003, tenaga kerja nilai efisiensi 0,5, bibit nilai efisiensi 1,03, pupuk nilai efisiensi 0,026, dan pestisida nilai efisiensi 0,08. Untuk kesimpulannya yaitu dengan adanya penggunaan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida digunakan secara bersama atau simultan dapat berpengaruh terhadap pendapatan petani.
Sedangkan untuk parsial atau sendiri-sendiri, pestisida merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani. Maka, penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani pada sawah di Kecamatan Boliuhuto, Kabupaten Gorontalo harus dikatakan tidak efisien sehingga dapat dilihat dari penggunaan luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida.